Beberapa hari setelah memulai masa liburan musim panas di Castel Gandolfo, Paus Leo merayakan misa pertama untuk perawatan ciptaan, sebuah rumusan baru dalam Missale Romawi. Misa ini dilaksanakan di Desa Laudato Si, sebuah pusat edukasi yang berada di Castel Gandolfo 25 km dari kota Roma. Merupakan kediaman para paus sejak abad ke-17, dikelola oleh Dikasteri Promosi Pengembangan Manusia seutuhnya bersama lembaga ilmiah dan pastoral. Desa Laudato Si merupakan sebuah area ekologis dan edukatif yang dirancang sebagai laboratorium hidup untuk mempraktikkan ensiklik Laudato Si tentang perawatan rumah bersama. Terletak di dalam kebun kepausan yang dulunya hanya terbuka untuk paus dan tamu Vatikan, namun kini dibuka untuk umum sebagai pusat pendidikan ekologi, spiritualitas, dan pertanian berkelanjutan, bertujuan untuk mempromosikan ekologi integral, hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, memberi edukasi lingkungan dan pelatihan praktis tentang pertanian organik, energi bersih, dan gaya hidup sederhana, menjadi ruang doa, perenungan, dan aksi nyata merawat ciptaan. Beberapa kegiatan utama yang sering dilakukan adalah misa dan doa, workshop lingkungan hidup dan pertanian, wisata ekologi rohani, dan kegiatan untuk anak-anak dan remaja seperti camp musim panas. Dalam homilinya, Paus Leo menyayangkan banyaknya bencana alam yang menimpa manusia di berbagai belahan dunia, yang seringkali setidaknya sebagian disebabkan oleh gaya hidup manusia yang berlebihan. Paus Leo menyampaikan, kita juga harus berdoa untuk pertobatan banyak orang, baik di dalam maupun di luar gereja, yang belum menyadari pentingnya merawat rumah bersama kita. Merenungkan kisah Yesus meredakan badai di laut, Dia masih sanggup menenangkan badai. Kuasanya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menciptakan. Dia memberi hidup baru, dan kita pun bertanya, siapa gerangan Dia ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya? Kekaguman yang muncul dari pertanyaan ini adalah langkah pertama untuk keluar dari ketakutan. Danau Galilea adalah tempat Yesus tinggal dan berdoa, tempat Ia memanggil para murid, tempat Ia mengajar lewat perumpamaan. Semua ini menunjukkan hubungan yang dalam antara Yesus dengan alam, tanah, air, musim, dan makhluk hidup. Injil Matius menyebut badai sebagai guncangan besar, kata Yunani seismos, kata yang sama digunakan untuk menggambarkan gempa saat Yesus wafat dan saat Ia bangkit. Di atas kekacauan itu, Yesus berdiri tegak, gambaran nyata Sang Kristus yang bangkit, hadir di tengah sejarah dunia kita yang kacau. Ketika Ia menegur angin dan laut, kita melihat kuasanya yang membawa kehidupan dan keselamatan.